Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pandes. Kembali lagi dengan saya Jadu Pangan. Di sini saya akan memberikan tips buat kalian yang mau membeli rumah. Mungkin video ini agak berbeda ya dengan video-video selanjutnya, tapi semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang memang mau berencana membeli rumah atau di perumahan di kota-kota masing-masing lah ya. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk yang belum subscribe nih, subscribe dulu lah ya. Yang sudah subscribe jangan lupa loncengnya dinyalakan biar ada notifikasi dari video-video saya yang selanjutnya. Dan yang sudah memberikan like, comment, and share, saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah membantu saya untuk bersemangat kembali membuat video-video yang selanjutnya yang insya Allah akan bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan ataupun yang melihatnya. Oke? Langsung saja ke video yang saya akan lakukan. Ngomong apa sih? Langsung aja kepada tips-tips yang akan saya berikan kepada kalian yang mau membeli rumah ataupun di perumahan. Kenapa saya berani sih membuat tips Kenapa saya berani membuat tips buat kalian yang mau membeli rumah di perumahan? Karena memang pada dasarnya saya adalah seorang marketing di salah satu perumahan di kota Tasikmalaya ya. Jadi ya adalah sedikit pengalaman saya untuk mengenai perumahan ataupun properti di kota Tasikmalaya. Oke. Untuk yang pertama adalah developer yang berpengalaman. Nah, kenapa sih harus developer yang berpengalaman? Saya kasih tahu. Beberapa developer yang berpengalaman yaitu adalah developer yang sudah membuat ataupun sudah membangun perumahan lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, apa alasannya kita harus membeli perumahan di developer yang sudah berpengalaman? Kalau kita lihat track record developer yang sudah berpengalaman berarti adalah developer yang dipercaya atau banyak dipercaya oleh para konsumennya. Kenapa bisa gitu? Karena ini make sense ya. Make sense-nya begini. Developer bisa berkembang membuat beberapa perumahan, berarti developer itu dipercayai dan banyak yang belinya. Karena apa? Karena kualitasnya, karena apakah? Ataupun karena lokasi lah. Itu ada beberapa hal ya. Tapi yang pasti saya bukan mengesampingkan developer yang baru membangun perumahan ya, karena memang banyak developer yang baru bangun juga sih, istilahnya banyak memberikan perumahan-perumahan yang baru ataupun perumahan-perumahan yang elit dan yang terbaru. Tapi saya tidak ada sedikit pun menjudge bahwa developer yang baru itu kurang baik dan developer yang berpengalaman itu sangat baik. Tapi ini adalah kembali ke track record ya. Track record itu adalah pengalaman ya. Jangan ada salah pemikiran. Oke. Yang kedua adalah kualitas bangunan. Nah, kenapa sih kualitas bangunan? Ya beginilah, buat kalian yang memang baru mau membeli rumah ataupun mau menyicil rumah, usahakan lihat dulu kualitas bangunan. Kualitas bangunnya gimana sih? Terus pakai bata merah kah atau pakai hebel kah? Atau apa, pengerjaannya lama kah, pengerjaannya cepat kah, ataupun kualitas dari tanahnya gimana? Itu banyak sekali ya, banyak dari poin-poin dari kualitas bangunan. Tetapi kembali lagi, kualitas bangunan dipercayai banyak orang karena developer itu berpengalaman. Kembali lagi ada hubungannya dengan nomor 1 tadi tips ya, adalah developer yang berpengalaman. Karena developer yang berpengalaman pasti tahu kualitas bangunan yang baik dan kualitas yang terpercaya buat konsumennya. Oke, udah paham sampai sini? Oke, saya lanjut ya. Yang ketiga adalah lokasi perumahan. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu alasan kenapa lokasi perumahan. Lokasi perumahan itu nggak harus di kota ataupun di pusat kota, nggak harus di tempat keramaian, ataupun nggak harus di emang yang mobilitasnya tinggi ataupun mobilitasnya padat. Karena ada beberapa konsumen ataupun ada beberapa orang yang terutama yang pernah berbicara dengan saya bahwa mencari rumah itu untuk menenangkan diri, untuk refreshing otak, untuk istilahnya apa ya, menjauhi dari kepenatan pekerjaan. Jadi ada memang beberapa konsumen untuk mencari rumah itu yang jauh dari keramaian. Kalau memang Anda penat dari pekerjaan, Anda memang mau refreshing ataupun memang mau membeli rumah itu rumah yang kedua itu. Maksudnya yang rumah untuk refreshing, istilahnya mengistirahatkan otak lah. Tapi buat kalian yang memang baru pertama beli rumah,
tidak ada salahnya buat kalian yang membeli rumah di pusat kota. Karena apa? Karena ketika kita membeli rumah di pusat kota, berarti di perumahan itu dekat dengan akses-akses yang pastinya kita butuhkan, seperti akses ke tempat pembelanjaan, tempat pembelanjaan. Yang kedua, tempat pendidikan seperti universitas ataupun sekolah-sekolah. Yang ketiga, dari dekat dengan perbankan ataupun dekat dengan pusat kota yang lainnya, seperti ada taman kah, di pusat kotanya ada alun-alun kah, ya seperti itulah. Karena memang akses di pusat kota itu akses yang lebih mudah untuk kita melakukan hal sesuatu ataupun hal-hal yang apa ya istilahnya, ya lebih dekat dengan apa yang kita butuhkan lah, dekat dengan pasar, ya seperti itulah. Oke, selanjutnya tips yang harus kalian lakukan untuk membeli rumah baru di perumahan adalah lihat dulu si developernya itu kerjasama dengan banknya baik atau enggak. Karena memang yang saya alami ya, karena saya adalah salah satu marketing di salah satu perumahan, bahwa developer ini kerjasamanya dengan bank itu ada yang dengan beberapa bank, ada dengan yang semua bank. Nah, yang developer yang bagus, istilahnya ya, developer yang bagus, si bank mencari developer itu, bukan developer mencari si bank. Karena apa? Karena bank tahu bahwa developer ini penjualannya sangat bagus, berarti banyak dipercayai oleh beberapa konsumen. Dan kembali lagi, itu karena apa? Karena developernya berpengalaman. Nah, jadi poin yang pertama itu pasti berpengaruh ke semua aspek ya, ke semua aspek. Developer yang berpengalaman itu berpengaruh ke semua aspek. Oke, itu tadi ya, kerjasama dengan bank yang baik gitu dari developernya. Paham? Sampai sini udah kelihatan nih. Terus yang selanjutnya adalah marketingnya yang ramah. Ini nih, ini adalah salah satu acuan kita. Terkadang ya kalau mau beli barang itu lihat salesnya, lihat marketingnya. Kok salesnya judes, kok marketingnya judes gitu. Oh, yang ini marketingnya rapi, marketingnya baik, terus marketingnya juga wangi gitu, gak ada bau keringat atau apa gitu. Kitanya jadi nyaman. Apalagi marketingnya ini nih, kita dianterin ke rumah, persyaratan kita diambil oleh mereka langsung ke rumah tanpa kita harus datang ke lokasi. Ya, itu salah satu tips apa ya istilahnya, meringankan kita lah untuk kita mengambil sebuah rumah. Marketing yang ramah juga itu berpengaruh kepada insting kita, insting apa sih, pemikiran kita bahwa wah, marketing ini istilahnya bisa jadi sahabat ataupun apa istilahnya lah, bisa bersilaturahmi dengan si marketing ini tuh membuat kita hatinya tenang. Ada sih marketing kayak gitu, banyak lah, ada. Terus tips yang terakhir lah ya, tips yang terakhir itu adalah cara pembayaran yang mudah. Jadi maksudnya di sini adalah ada ya developer yang terutama yang apa ya, yang saya kerja di developer ini, bahwa kita masuk booking fee rumah misalnya 5 juta. Kita bikin persyaratan untuk ke bank. Apabila persyaratan kita ditolak oleh bank, booking kita kembali untuk 100%. Ada juga yang kita booking misalnya 5 juta. Kita persyaratan kita kumpulkan, lalu tidak di ACC oleh bank, tapi uang bookingnya itu hangus. Ada juga yang gitu. Itu mah silakan saya kembalikan kepada kalian yang mendengarkan. Enaknya gimana? Enaknya uang kembali ataupun uangnya hilang? Itu sih kembali lagi. Nah, dari semua poin-poin ini saya akan menyimpulkan bahwa apakah di Tasikmalaya, kok di Tasikmalaya sih, ya gak apa-apa lah, memang saya marketing di perumahan di Tasikmalaya. Apakah ada developer yang berpengalaman di Tasikmalaya? Satu, ada. Apakah ada kualitas bangunan perumahan di Tasikmalaya yang lebih bagus ataupun bagus lah, standar dan layak? Itu ada. Kedua, apakah ada lokasi perumahan di kota Tasikmalaya yang di kabupaten dan di kota? Ada. Adakah harga perumahan di kota Tasikmalaya, di pusat kota Tasikmalaya, yang harganya di bawah standar harga perumahan di pusat kota Tasikmalaya yang lainnya? Saya kasih tahu, ada. Oke. Saatnya saya membocorkan semuanya.
Oke, saya adalah Desani Wahyu Insani ataupun yang sering disebut Jadu, dan saya bekerja di salah satu developer berpengalaman di Tasikmalaya adalah PT Pulau Mas Pembangunan. Nah, PT Pulau Mas Pembangunan ini sudah membangun beberapa perumahan di Kota Tasikmalaya dan beberapa ruko di Kota Tasikmalaya, Kabupaten, dan juga di Ciamis. Ada Grand Asri Residen perumahannya, ada Padayung Asri Residen, ada Grand Asri lagi. Ada Taman Sari Asri Residen, ada Asri Residen Citaraja, ada Asri Residen BKR Regensi, ada Asri Residen Sinangkasi, ada Asri Residen Sukasari yang paling baru. Dan itu adalah developer yang berpengalaman. Terus, adakah perumahan di pusat kota yang harganya murah ataupun standar di harga perumahan di pusat kota yang lainnya? Ada. Saya kasih tahu. Di Asri Residen Taman Sari ada yang namanya tipe 45. Asri Residen Taman Sari itu di Kota Gobras, di pusat kota. Ada yang tipe 45 tapi harganya dengan harga perumahan yang lain di pusat kota di tipe 45 yang lainnya itu di bawah standar. Oke? Itu saya kasih tahu bocornya. Untuk yang mau bertanya-tanya untuk perumahan di Kota Tasikmalaya, boleh nanti langsung WhatsApp aja. Nanti saya kasih nomornya di deskripsi, nomor WA-nya ya. Marketing di Kota Tasikmalaya, perumahan di Kota Tasikmalaya, biar kalian bisa langsung nanya langsung ya gitu. Oke, agak panjang ya video kali ini, boleh lah, karena kita itu saya ini sharing gitulah, karena saya sedang marketing di perumahan di Kota Tasikmalaya. Mungkin kali ini cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kalian yang mau membeli rumah. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, and share. Yang belum subscribe, jangan dulu subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.